Sumber energi merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun apa jadinya jika nantinya kita mengalami krisis energi? Halo netizen, berjumpa bersama saya Ayu Jelita dalam program Nevi Talk Show. Program ini akan membahas seputar dunia kemaritiman dan juga mengenal lebih dekat dengan TNI Angkatan Laut. Pada episode Nevi Talk Show hari ini kita akan menyelami lebih dalam terkait topik menarik, yakni terkait kebijakan PLN Persero dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Namun sebelum kita menuju narasumber kita simak terlebih dahulu CV dari kedua narasumber kita pada hari ini. Listrik merupakan salah satu sumber energi utama. Peranan listrik bagi manusia di era globalisasi menjadi vital karena manusia sangat bergantung dengan listrik. Indonesia memiliki banyak sumber daya yang bisa dikelola menjadi sumber energi. Lalu, bagaimana upaya untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi di Indonesia? Bersama kita telah hadir pemangku kebijakan listrik di Indonesia. Beliau adalah Eko Sulistyo, seorang pria kelahiran Kendal, alumnus Universitas 11 Maret Surakarta. Sepak terjangnya sulit terbaca lawan. Bagaimana tidak? Konsisten mendampingi Presiden RI Joko Widodo sejak menjadi wali kota Solo. Dari kancah perpolitikan menjadi pemangku kebijakan di bidang kelistrikan. Tentunya bukanlah hal yang mudah, namun mampu dilakukan oleh sosok yang memiliki multidimensi di bidang kelistrikan ini. Merupakan putra dari seorang ayah yang bekerja sebagai pegawai PLN, menjadikan beliau sangat dekat dengan institusi PLN sejak kecil. Kecintaan terhadap listrik diurai secara gamblang melalui tulisan dalam buku Jejak Listrik di Tanah Raja yang menjadi mahakarya untuk menjawab tantangan tentang listrik di Indonesia. Dan inilah Eko Sulistyo, Komisaris PT PLN Persero. Laksamana berbintang 1 ini baru menjabat menjadi pemangku kebijakan di bidang fasilitas pangkalan di institusi TNI Angkatan Laut, di mana sumber energi listrik menjadi salah satu tanggung jawabnya. Namun jangan salah, bertahun-tahun beliau telah mendharma baktikan hidupnya di bidang ini. Tercatat pernah menjadi Kadis Faslan Lantamal 3 Surabaya pada tahun 2006, kemudian menjadi Kasubdis di Faslan selama hampir 8 tahun, sebelum menjadi Sekdis Bekal pada tahun 2020. Pria alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 35 tahun 1989 ini dipercaya menjadi asisten logistik Pangko Armada RI, sekaligus naik pangkat menjadi Laksamana pertama, sebelum akhirnya didaulat menjadi Kadis Faslan pada tanggal 30 Agustus 2020. Dan inilah Laksamana pertama TNI, Eko Sunaryanto, Kadis Faslanal. Ya, netizen, itulah tadi CV dari kedua narasumber kita dan langsung saja kita menyapa kedua narasumber kita pada hari ini. Sudah hadir bersama kami Bapak Eko Sulistyo, ini selaku Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Dulunya beliau ini menjabat Deputi 4 Kantor Staf Presiden pada tahun 2014 hingga 2019. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio kami pada hari ini. Diundang kemari. Baik, dan selanjutnya adalah narasumber kita yang kedua, yakni Kadis Faslanal atau Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut. Selamat pagi Bapak Laksamana pertama TNI Eko Sunaryanto. Selamat pagi Mbak Ayu, semoga semuanya sehat, bahagia. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir pada studio kami pada hari ini. Dua-duanya kalau saya pakai name tag sama ini. Iya, Eko namanya S Eko. Juga, ya. Makanya tadi saya agak kaget juga nih Pak, namanya sama-sama Eko. Eko A, Eko B. Jadi semua yang namanya Eko ini masa depannya cerah nih Pak. Amin, amin. Nah, Pak, ini kan tema kita pada hari ini, ya ini kebijakan PLN Persero dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan juga kedaulatan energi, nih Pak. Pak, kita ke Pak Eko dulu nih. Pak Eko selaku Komisaris PLN ya Pak ya, biar nggak ketukar nih. Iya Pak, ini Pak bisa dijelaskan sedikit Pak terkait penjelasan secara umum, karena ini kan masih banyak sekali masyarakat awam yang belum mengetahui terkait hal tersebut tadi Pak. Monggo Pak. Ya, kalau kita bicara soal ketahanan energi artinya itu secara umum ya. Secara umum artinya bahwa kami di sektor kelistrikan itu menjadi bagian dari sumber daya energi itu sendiri.
kalau kita mengacu pada prinsip di dalam kebijakan energi nasional, itu yang disebut ketahanan energi, kemudian juga kemandirian dan kedaulatan, itu harus menjadi satu kesatuan. Artinya kita juga harus, sektor kelistrikan harus memiliki ketahanan, ini menyangkut soal ketersediaan. Artinya rantai pasok dari listrik itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui bahwa kita memang sebagian besar, hampir 60%, itu rantai pasoknya masih di-generate dari batu bara, yang ketersediaannya kita masih cukup besar sebetulnya. Nah, produksi Indonesia itu per tahunnya sekitar 350 sampai 400 juta metrik ton ya. Nah, sementara untuk kebutuhan listrik saja per tahunnya kira-kira sekitar 130 metrik ton. Nah, belum sebetulnya untuk kebutuhan dalam negeri kan, untuk pabrik semen dan pabrik-pabrik yang lain itu mencakup sekitar 170 lah. Itu yang menjadi bagian dari obligasinya. Jadi pemenuhan kebutuhan batu bara untuk energi nasional. Nah, selebihnya itu yang kemudian diekspor ke luar negeri. Nah, kalau melihat cadangan kita khususnya batu bara yang 60% pembangkit kita masih dari batu bara, yang 60% tadi. Tetapi tidak semua pembangkit listrik kita menggunakan batu bara. Jadi ada yang dari BBM, kemudian juga ada dari gas, porsinya masih kecil untuk pembangkit yang di-generate dari energi baru terbarukan, seperti kayak angin, kemudian matahari, dan pembangkit listrik tenaga air, dan sebagainya. Itu masih minoritas lah. Sebagian besar masih batu bara. Jadi kalau lihat dari ketahanan dari sisi cadangan, kemudian juga affordabilitasnya dari sisi keterjangkauan masyarakat membeli listrik ya dari sumber batu bara, itu memang masih golongannya masih paling rendah harganya. Jadi ini masih affordable ya. Kemudian aspekbilitasnya masyarakat juga masih memungkinkan ketercakupan energi listrik ini. Sudah 99%, sekian persen ya, rasio elektrifikasi kita. Elektrifikasi itu maksudnya adalah perbandingan jumlah keluarga dengan akses listrik. Nah, 0, sekian persen yang belum terpenuhi dalam rasio elektrifikasi, karena ini perbandingan adalah dengan jumlah keluarga, itu tentunya juga masih besar. Dan itu pasti di daerah-daerah yang sekarang berada di 3T namanya. Terluar, kemudian terdepan, dan terpencil. Makanya misalnya kayak daerah-daerah Papua, mungkin sebagian Maluku, belum bisa terjangkau beberapa daerah oleh aliran listrik. Nah, ini yang kita terus usahakan ya, supaya pada tahun 2023 ini bisa 100%. Tapi memang keadaan-keadaannya, keadaan geografisnya dan sebagainya, pasti itu di daerah-daerah yang sulit. Oke, baik. Itu kan tadi Pak Eko menjelaskan, ini kan merupakan satu kesatuan sektor listrik yang harus memiliki ketahanan energi. Ya. Artinya perlu sinergitas ya Pak ya, antar semua lembaga ataupun instansi begitu Pak. Nah, kalau dari Bapak Kadis Faslanal sendiri, Laksamana Pertama TNI Eko Sunaryanto Pak, bagaimana Pak menanggapi hal tersebut Pak? Kebijakan pemimpin TNI adalah dalam membantu, dalam itu adalah mendukung untuk kemandirian, kedaulatan energi listrik yang ada di Indonesia. Tentunya itu sejalan dengan perintah apapun kebijakannya dari pemerintah yang ada dan juga dari kementerian yang ada memprogramkan. Terkait dengan itu tentang keterbatasan sumber daya bahan baku energinya dan kemudian pengamanannya. Jadi kita membantu. Di Angkatan Laut itu ada 2 kegiatan utama yang ada. Yang pertama adalah dalam rangka untuk pengamanan, Pak. Pengamanan untuk ketersediaan energi listrik khususnya batu bara, minyak bumi sebagai sumber bahan baku utama yang ada di PLN, itu adalah kita menggelar operasi-operasi di jalur-jalur distribusi. Kalau istilahnya dalam Angkatan Laut itu kenevian dan adalah slot, silent of transportation, itu yang kita jaga. Agar tidak ada kegiatan-kegiatan ilegal, baik itu penyelundupan yang mengakibatkan akan terbatasnya distribusi untuk bahan baku energi ke PLN, baik itu PLN pembangkit dalam hal ini batu bara ataupun minyak yang ada. Kemudian kita juga dalam rangka kegiatan itu kemandirian dan juga mendukung dari kebijakan energi pemerintah
dalam hal ini dengan ketenaga listrikan. Kita mewadahi, membantu, mendukung untuk lahan-lahan, khususnya tempat-tempat yang digunakan oleh Angkatan Laut untuk sebagai tempat baik itu pembangkit maupun distribusi. Jadi sebagai contohnya adalah kami paham bahwa lingkungan butuh listrik dan kemudian ada lahan kosong di Angkatan Laut yang ada di situ, maka Angkatan Laut memberikan lahan tersebut dalam bentuk kerjasama untuk pemanfaatan aset Pak di situ. Salah satu contoh adalah pembangkit Indo Power yang di Grati, Pak. Indonesia Power. Indonesia Power di Grati itu kami di situ menyediakan lahan digunakan manfaatnya, kemudian juga untuk transmisi yang ada di situ, jalur yang ada sila digunakan untuk transmisi. Nah, kemudian distribusi kami juga menyediakan di situ ada lahan-lahan di tengah Angkatan Laut yang digunakan secara bersama-sama dalam kerjasama dengan PLN. Ya. Dalam hal ini ada suatu lahan di kita, ada beberapa tempat Pak di situ. Saya ingin sebutkan mungkin cukup 2 yang ada di Jawa, khususnya konsumen utama di Jawa Pak ya. Di situ itu salah satu di Surabaya. Di Surabaya ada lahan kita, di situ adalah gardu induk PLN Pak. Kemudian di Jakarta ada di Marunda, di situ ada gardu induk PLN yang kita gunakan untuk bersama-sama di situ Pak. Oke, berarti ini TNI AL ini mendukung penyaluran ataupun pendistribusian listrik dimanapun. Selain itu juga melakukan tukar-menukar aset ya Pak ya, seperti lahan yang ditukar dengan pihak PLN ini di Marunda tersebut ya Pak ya. Namun sejauh ini Pak, kira-kira ke depannya apabila terjadi krisis energi, ini kan nanti juga mempengaruhi pasokan-pasokan, mungkin dukungan terhadap prajurit TNI. Kalau dari pihak TNI Angkatan Laut sendiri, seperti apa Pak upaya mengantisipasi hal tersebut? Ya, jadi upaya-upaya dari TNI Angkatan Laut ini sudah dilaksanakan. Jadi khusus untuk energi yang terbarukan, renewable energy, di situ dinyatakan bahwa di kita ada program. Ada satu satuan kerja Nyama Besar yang berfungsi untuk meneliti. Dalam hal ini Dislit Bangal. Mereka selalu meneliti adanya energi terbarukan yang dapat digunakan untuk yang Bapak sebutkan tadi 3T Pak. Terluar, terdepan, sama terpencil. Nah, jadi dia meneliti di situ energi-energi apa yang digunakan, dan sinkron dengan itu memang kita sudah membangun di area-area yang 3T tersebut. Dalam hal ini adalah pos TNI AL. Kami menggunakan selain ada backup yang energi konvensional Pak, generator, kami juga menggunakan di situ energi yang terbarukan, solar cell dalam ini tenaga surya, dan juga ada yang menggunakan dengan kincir angin. Ya. Kami punya contoh di situ adalah di Tanjung Pasir. Ini yang sedang kami uji coba khususnya angin. Namun kalau yang untuk solar cell atau yang tenaga matahari, hampir di setiap pos terluar kami Pak, itu ada backup energi, di situ ada solar cell. Kami sama, nanti dengan Bapak juga, keterbatasan ketersediaan bahan baku minyak ataupun untuk generator yang ada, maka backupnya tetap ada. Dan itu juga kami tidak menggunakan sendiri. Ada di beberapa tempat kami, khususnya di daerah Natuna Pak, di Sabang Mawang. Itu generator punya pos yang di sana. Juga dibantu, juga digunakan untuk membantu penerangan dari masyarakat yang di sekitar pos tersebut. Oke, baik, ini kan peran nyata sudah ditunjukkan dari pihak TNI Angkatan Laut Pak. Namun pada kenyataannya saya sempat beberapa kali keliling salah satu pulau terpencil di Indonesia, salah satunya di Papua ya Pak ya, tadi kita ngobrol ini di distrik Tahota Pak. Di sana itu masyarakatnya tinggal di pesisir pantai, namun mereka tidak memiliki aliran listrik Pak. Akses listrik. Akses listriknya itu tidak punya. Kira-kira ke depannya nanti itu seperti apakah nanti TNI Angkatan Laut dengan pihak PLN akan bersinergi? Terkhususnya lagi kan ini kan TNI Angkatan Laut saat ini juga sedang melakukan uji coba ya Pak ya, terkait tenaga listrik gelombang laut ya Pak. Bagaimana Pak? Ya, malah baru, karena saya baru 1,5 tahun dan fungsi komisaris ini kan sebetulnya lebih mengawasi dan memberikan masukan kepada direksi ya. Nah, terima kasih sekali, mungkin nanti saya juga akan laporkan ke direksi, termasuk nanti kami di komisaris bisa melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang tadi disampaikan, supaya itu bisa menjadi semacam template untuk daerah-daerah lain ya, khususnya daerah-daerah tadi 3T tadi, dan itu tentunya sangat bermanfaat. Kalau menyangkut soal listrik ya,
kita yang ada di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan sebagian itu sudah oversupply. Artinya kita tidak mengalami kekurangan listrik sebetulnya. Ya. Nah justru kita berharap kelebihan ini bisa terserap. Ya. Akan sangat terkait dengan ideologi, akan sangat terkait dengan tentunya ideologi dan kemudian Undang-Undang Dasar pasal 33 bahwa sumber energi ini kan sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya kira itu titiknya. Dan Angkatan Laut saya kira, karena energi ini kan tidak hanya digunakan untuk aktivitas ekonomi, tapi juga ketahanan negara. Ini saya kira yang tadi disebutkan, bagaimana titik-titik jalur laut ya, itu akan menjadi objek pengamanan vital dari TNI. Ya, tadi kan Bapak menyebutkan jika sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah, harusnya bisa mencukupi untuk kebutuhan energi, Pak. Kira-kira sampai saat ini nih PR apa sih, Pak? Khususnya nih dari PLN dan juga TNI Angkatan Laut untuk bersinergi sama-sama menyalurkan atau pendistribusian listrik ini harus ke semua tempat, di tempat-tempat terpencil terutama ya, Pak? Iya, ya, misalnya soal energi terbarukan ya, panas bumi, kemudian air, garis pantai, angin, matahari, dengan luasan pulau kita yang cukup besar, cukup luas, itu kita punya potensi hampir 450 gigawatt. Jadi artinya hampir 400.000 megawatt. Itu cukup besar sekali. Amerika itu mengatakan bahwa kita akan menjadi epicentrum dari energi baru terbarukan. Itu ke depan, kalau kita mau olah. Karena ini menyangkut soal investasi, soal teknologi dan sebagainya. Itu masih menjadi istilahnya agenda kita. Dalam rangka itu tentu untuk mengamankan tadi ya ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi kita. Tentu tadi saya katakan bahwa energi ini tidak hanya sebatas untuk kegiatan ekonomi tapi juga pertahanan. Sehingga koordinasi tas sektoral kami yang di PLN dengan misalnya jajaran TNI Angkatan Laut yang sudah tadi dikemukakan, saya kira itu harus kita tingkatkan. Nah, apalagi kemudian di daerah-daerah yang tadi disebut di daerah Papua yang secara geografis memang jaringan kita belum nyambung satu sama lain. Ya, misalnya kalau di dekat jembatan apa itu, yang jembatan merah, Holtekam, itu kan sebelahnya ada pembangkit, tapi kecil tuh, hanya 10 mega dari batu bara. Nah, batu baranya di sana tidak ada, dia dari Kalimantan. Nah, inilah sebenarnya rantai pasok ini yang juga penting ya. Rantai pasok ini itu menjadi faktor yang penting di dalam pembangkit listrik ya. Nah, apapun sumber rantai pasoknya. Kalau misalnya di sana ada sumber tadi disebut BP Tangguh dan sebagainya, yang sekarang ini akan ada pengembangan ketiga. Dan itu salah satunya juga akan dimanfaatkan PLN. Mungkin tahun depan akan diresmikan. Itu tentunya akan punya prospek ke depan untuk pembangkit-pembangkit gas yang di dekat wilayah daerah-daerah terpencil. Oke, baik. Berarti ini memang salah satu faktor utamanya untuk pendistribusian listrik ini, salah satunya adalah letak geografis juga ya Pak ya? Karena tidak bisa disamakan Pulau Jawa dengan Papua seperti itu. Nah, selain sumber tadi, Tangguh itu sebagai sumber gasnya, tentu pembangunan infrastrukturnya. Nanti untuk menembus ke daerah-daerah tertentu, jaringan pipanya ini tentu membutuhkan kerjasama dengan baik TNI Angkatan Laut dan lainnya. Oke, Pak, saya ke Pak Eko dulu nih. Pak Eko Kadis Faslanal ya Pak ya, sama-sama Eko. Baik, Pak Eko, ini kan PLN ini sebenarnya tuh mau mendistribusikan dimanapun, mau aksesnya susah apa enggak. Biasanya ini kan peran penting Angkatan Laut dilihat di sini nih Pak. Kira-kira kalau di penggunaan listrik seperti di Kotama, Pangkalan, seperti apa sih Pak? Terus bagaimana pendistribusiannya ke tempat-tempat satuan tugas yang terpencil seperti itu? Baik, itu. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi untuk listrik di Kotama Mbak, di situ kalau di Jawa tidak ada masalah, saya kira ada. Kemudian kalau yang kami yang di khususnya daerah-daerah wilayah timur Indonesia di situ, jadi distribusi kita listrik itu yang ada di sana, seterusnya kami sadar bahwa posisi-posisi perkantoran satuan terkecil Angkatan Laut dalam hal ini adalah Posal yang ada di situ, itu adalah posisi-posisi yang memang namanya di 3T tadi Pak, ya, terdepan, ya, terpencil, sama terbatas sana itu memang kita mau tidak mau harus mandiri.
Dan kami juga sadar bahwa di daerah-daerah itu pasti ada beberapa masyarakat yang ada. Jadi ada beberapa kita yang di situ kita sudah membantu dalam hari ini dengan PLN ya. Jadi kita punya beberapa pembangkit tenaga surya. Ini salah satunya yang di Lampung. Di Lampung kita sekarang ini sedang membuat pembangkit tenaga surya yang ada. Dalam hal ini dengan pembangkit surya itu berharap di situ bisa kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang ada. Kemudian kalau di Papua memang kami bekerja sama dengan PLN. Ini pada periode dulu adalah sistem distribusi, Pak. Jadi kami punya dari Angkatan Laut itu punya beberapa alutsista yang mempunyai kapasitas angkut memang di situ. Ya memang kami ceritakan, saya akan cerita masa waktu saya masih muda, Mbak ya. Jadi memang saya waktu di kapal angkut. Sering kami mendistribusikan, membantu PLN dalam distribusi adalah trafo khususnya Pak dulu. Trafo, kemudian saat itu tiang listrik. Tiang listrik kan di daerah-daerah kan belum ada Pak. Maka dari sini kami mengambil tiang listrik untuk distribusi ke daerah. Nah, ini adalah sebetulnya. Nah, di sisi lain masalah dengan sistem keamanan yang ada di logistik Bapak atau area pembangkit yang ada. Di area-area pembangkit tersebut ibarat dari kami dikategorikan sebagai objek vital. Nah, kita ada kerjasama dengan kementerian dalam hal itu adalah pengamanan objek vital. Salah satu objek vital yang ada adalah pembangkit listrik yang ada di situ. Nah, Mbak, ini ngomong-ngomong pembangkit listrik, saya dengarkan juga TNI Angkatan Laut saat ini sedang melakukan uji coba ya Pak ya, Betul. terkait pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Sejauh apa sih Pak uji coba yang saat ini kita sedang lakukan? Jadi, terima kasih Mbak. Jadi, uji coba yang masalah pembangkit listrik dengan tenaga gelombang laut, itu memang saat ini kita masih taraf untuk kajian dan penelitian. Ada 2 tempat kami yang melaksanakan penelitian dan itu adalah yang pertama adalah yang seperti saya sampaikan tadi adalah di Selit Bangal. Yang kedua ada pendidikan di tempat kita yang disebut dengan STTAL, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Nah, itu yang mereka itu mencetak calon-calon teknokrat kita yang untuk Angkatan Laut, Mbak ya. Di situ itu mereka akan meneliti. Tentunya karena itu sekolahnya Angkatan Laut, mereka akan berusaha untuk mencoba meneliti apa yang bisa digunakan, didaya gunakan kemampuan lain maupun sumber daya yang terbarukan untuk kepentingan yang pertama memang Angkatan Laut ya. Orientasi mereka sama 3T tadi ya, posal-posal kita, kemudian juga untuk lanal-lanal yang terpencil juga ada di situ Pak. Jadi bukan hanya posal aja yang terpencil, ada lanal kita yang juga yang terpencil juga ya Pak. Ada lanal-lanal kita yang daerah yang seperti itu. Lanal Sarmi, terus ada lagi nanti di situ ada yang di Sumatera Barat, itu ada yang di Simelu di situ. Itu kan daerah-daerah tertentu di situ, Pak. Itu apa penelitiannya mandiri atau kerjasama dengan ESDM? Saat ini mandiri. Kita merupakan suatu beban kurikulum yang terkait dengan dikti, Pak ya. Kemudian juga kita juga terkait dengan hal itu adalah kita juga terkait dengan tugas akhir dari siswa-siswa tersebut. Ini yang akan kita kembangkan. Jadi rangkaiannya setelah siswa punya ide, lulus, ide itu diaplikasikan, diteliti oleh lebih lanjut oleh di Selit Bangal yang ada di situ. Oke, baik. Kira-kira Pak dari PLN ini kan TNI Angkatan Laut sedang melakukan uji coba. Kira-kira nanti apa sih Pak ke depannya yang PLN mungkin bisa sinergikan dengan pihak TNI Angkatan Laut terkait ini pembangkit listrik tenaga gelombang laut? Ya, tentu ini potensi ya. Memang saya baca di data Kementerian SDM memang itu sifatnya masih potensi dan beberapa penelitian. Nah, waktu saya meninjau di anak perusahaan kami di PLN Batam, itu pernah dilakukan penelitian di area sekitar, karena itu ada kawasan laut yang berbatasan dengan Singapura ya. Potensi sumber garis pantai kita yang cukup besar ini harus lebih ditingkatkan lagi ke depan ya. Oke. Yang menjadi kendala Pak, salah satunya tuh apakah karena ini kan harga minyak dunia juga tidak stabil. Apakah itu juga mempengaruhi pasokan listrik Oh iya, untuk ketahanan energi? iya. Kita kan tadi saya sebut sebagian besar masih tergantung bahan bakar minyak ya. Jadi tadi saya sebutkan sekitar 60% dari batu bara, kalau BBM mungkin sekitar 20%-an lah. Jadi karena kita menggunakan dasar dari
crude internasional, kalau di kita ICP itu jadi biaya produksinya masih tergantung dengan faktor Oke. market Akses internasional market itu. internasional. Jadi kalau kemudian kemarin kita dipatok $63 di APBN untuk per barrelnya, sekarang misalnya menjadi 100 atau sekarang turun ya menjadi 80 sekian, nah tentu ini mengalami kenaikan. Oke. Sehingga biaya produksi untuk mengeluarkan KWH, untuk menjadi KWH itu menjadi naik. Naik. Nah itulah yang menyebabkan bahwa faktor eksternal tadi, soal ICP tadi, Indonesian crude oil-nya itu masih tergantung pada rantai pasok dari luar. Karena kita, saya nggak bisa menghitung berapa tahun ya, tapi paling tidak kita sekarang ini dari eksportir, sekarang menjadi net importir. Oke. Makanya kita tidak menjadi anggota OPEC lagi gitu loh. Jadi hampir kebutuhan kita 1,4 juta barrel per hari, itu separuhnya adalah impor. Padahal dengan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia ya Pak? Memang untuk cadangan BBM kita sekarang mengalami penurunan. Ya. Jadi sumur-sumurnya itu sudah menurun kira-kira gitu. Dan kemudian eksplorasi yang baru yang saya lihat per hari ini tadi di Investor Daily dimuat dari SKK Migas memang untuk eksplorasi baru juga menurun. Lifting kita juga menurun. Nah sementara kemudian konsumsi minyak ini dengan jumlah penduduk juga makin bertambah, tentunya makin bertambah. Betul. Sehingga ketergantungan kita untuk impor pasti bertambah. Betul. Nah itulah yang menjadi faktor PR untuk ketahanan dan kemandirian energi kita. Oke, Pak, tadi kan sudah disampaikan, Pak Eko juga nih namanya. Nah, kira-kira mempengaruhi juga nggak sih Pak terhadap dukungan BBM dan juga bagaimana upaya TNI Angkatan Laut untuk mengkampanyekan hemat energi? Terima kasih. Jadi ketersediaan bahan bakar itu sangat berpengaruh sekali Pak bagi Angkatan Laut. Jadi kalau Angkatan Laut itu ibaratnya itu heavy material Pak. Dari di situ kita itu adalah merupakan unit militer yang didasarkan dari kesenjataan dulu, baru diawai. Sehingga faktor kesenjataan kita, mobilitas kita itu kesenjataan sangat utama. Nah kesenjataan kita dalam hal ini adalah alutsista kita KRI Pak. Kebutuhan kita dengan bahan bakar sangat banyak memang. Untuk menunjang suatu kelanjutan dari suatu tugas operasi, kebutuhan kita sangat banyak. Tadi bahan bakar kita itu cenderung dalam satu periode tertentu, Pak. Di situ dalam 1 bulan itu bisa mencapai sekian juta liter yang ada di situ. Nah, terkait dengan ketersediaan energi yang terbatas tersebut dan juga terkait dengan masalah ketenaga listrikan yang ada. Jadi memang dalam hal ketenaga listrikan yang ada juga di situ dalam mendukung tugas pemerintah yang ada atau kebijakan pemerintah, memang kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan. Yang pertama untuk hemat energi ketenaga listrikan adalah kita dengan melaksanakan penghematan, Pak. Penghematan itu yang salah satu utama adalah pembatasan AC, itu sesuai dengan edaran yang ada di situ. Temperatur AC kita batasi maksimal adalah sampai dengan minimal antara 25 sampai 26 derajat. Supaya konsumsi listriknya itu berkurang Pak di situ Pak untuk AC. Yang kedua, kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang operasional kita hindari lembur Pak. Oke. Kita hindari lembur, jadi jam 5 tutup sehingga otomatis penggunaan listrik ya, itu berkurang. Dan kemudian kita perbaiki jaringan-jaringan kita. Ya. Dari jaringan-jaringan yang ada di tempat kita perbaiki di situ sehingga tidak ada lagi kebocoran-kebocoran listrik dengan penggunaan tidak berguna yang ada di situ. Pak Eko, boleh disampaikan sedikit Pak ini harapan dan juga kesimpulannya agar diskusi kita ini menimbulkan atau nantinya memunculkan sinergi yang baik antara TNI Angkatan Laut dan juga PLN Pak. Salah satu tugas pokok dari PLN sesuai dengan mandat kita atau mandat PLN sebagai operator kebijakan energi nasional kita bahwa kita harus melakukan 100% elektrifikasi. Yang sekarang tadi saya sebut 99, sekian persen. Nah, ini saya kira penting karena tadi juga sudah banyak disinggung bagaimana
0,sekian% itu ada di daerah-daerah yang masuk dalam kategori 3T. Ya. Nah, tentu di sana aspek geografis, aspek alam dan sebagainya akan sangat mempengaruhi kecepatan dari pencapaian rasio elektrifikasi itu. Dan ini PLN juga mendapatkan PMN, artinya ada tugas karena dari APBN untuk menjangkau ke daerah-daerah itu tentu sangat diharapkan ada kerjasama yang tadi sudah disinggung di awal oleh Pak Eko juga. Jadi itulah yang menurut saya ke depan pencapaian rasio elektrifikasi 100% dan juga menjaga keandalan dari listrik, kelistrikan kita itu akan menjadi tugas pokok dari sektor kelistrikan dalam meningkatkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Karena apa? Akses elektrifikasi itu akan punya dampak yang besar terhadap masyarakat. Baik dari ekonomi, pendidikan, kemudian pariwisata, semua itu mendriven ekonomi dari satu daerah yang teraliri oleh listrik. Saya kira itu. Terima kasih. Dari Kadis Faslanal nih Pak Eko, apa Pak yang mau ditambahkan kira-kira? Jadi ada satu Mbak yang perlu saya sampaikan bahwa kerjasama kita TNI AL dengan PLN itu udah seperti mitra yang sejak awal berdirinya Angkatan Laut sudah ada Pak. Jadi kemitraan itu nanti akan berusaha kita jaga, baik dalam untuk dampak dalam pertahanan maupun dalam kita memberikan suatu fungsi sosial dari TNI AL yang ada. Ya, fungsi sosial yang ada adalah membantu distribusi yang ada, kemudian juga memberikan penerangan bagi lingkungan di sekitar pangkalan-pangkalan kami yang ada. Ya, kami berharap juga untuk ketersediaan energi ini memang 100% kita butuh energi, utamanya adalah harapan kita dari PLN. Karena itu sangat membantu, khususnya bagi alutsista kita, selain pangkalan juga alutsista kita yang dalam status siaga ataupun status pemeliharaan di pangkalan. Itu diharapkan mereka tidak menggunakan power listrik dari internal mereka, tapi kebutuhan listrik didukung dari PLN. Itu akan sangat menghemat. Yang pertama adalah lifetime dari alutsista kita, yang kedua juga konsumsi bahan bakar negara yang ada. Supaya tidak ada 2 kali pembiayaan bahan bakar Pak untuk power listrik yang ada. Demikian dari kami Pak, tentang di situ saya berharap Mbak Ayu untuk ketersediaan tenaga listrik itu sangat kami butuhkan oleh Angkatan Laut. Ya, dan terima kasih Bapak atas jawabannya. Semoga dengan adanya diskusi kita hari ini juga nanti ke depannya pihak PLN dan juga Angkatan Laut ini terus bersinergi ya Pak ya, terutama untuk hemat energi bersama-sama Pak. Terima kasih atas kehadirannya kepada narasumber kita pada hari ini. Keduanya sama-sama namanya Pak Eko, yakni Pak Eko selaku Komisaris PT PLN Persero, Bapak Eko Sulistyo, dan Kadis Faslanal, Laksamana Pertama TNI Eko Sunaryanto. Terima kasih banyak Pak atas waktunya sudah hadir ke sini. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Namun tahan dulu Pak, kita harus closing terlebih dahulu. Ya netizen, itulah tadi perbincangan kita pada hari ini di Nevi Talk Show. Dan tujuan yang jelas akan menyatukanmu saat bergerak maju. Nilai-nilai akan memandu perilakumu dan tujuan akan memfokuskan energimu. Saya Ayu Jelita pamit undur diri. Sampai jumpa di Nevi Talk Show episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.